Hai saudara, puji Tuhan saudara. Tentunya shalom bagi kita semua. Amin saudara. Saudara, tahun 2022 Tuhan memberi tema dari Wahyu 21 ayat 5. Dikatakan lihatlah Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Saya percaya tahun ini saudara akan terjadi hal-hal yang dibaharui oleh Tuhan. Ya mungkin saudara teknologi yang memang sudah canggih, tapi saya percaya Tuhan akan memperbaharui. Sehingga teknologi akan ditemukan hal-hal yang baru yang mengejutkan. Begitu juga dengan pengobatan saudara. Akan ditemukan obat-obat yang mengejutkan yang lebih lagi saudara. Dan saya percaya tahun ini Tuhan katakan akan terjadi sesuatu yang dibaharui oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita secara pribadi, demi pribadi saudara? Saya teringat akan 2 Korintus 5 ayat ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya yang lama sudah berlalu sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Amin saudara. Anda dan saya adalah ciptaan yang baru. Yang dibaharui oleh Tuhan di tahun ini khususnya. Apa saja yang dibaharui saudara? Wow, begitu banyak. Saudara, ada begitu banyak. Kenapa saudara? Yang lama itu yang berlalu dari hidup kita apa saja sih? Wahyu 21 saudara ayat 4 dikatakan itu saudara. Ya ia akan menghapus segala air mata. Maut tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Air mata, kedukaan, kesedihan, saudara, perkabungan, maut itu sudah lama dan itu sudah berlalu. Kenapa? Di ayat yang ketiga Wahyu 21 dikatakan karena Tuhan berkemah di antara kita. Tuhan berdiam di tengah-tengah kita. Maka yang lama perkabungan air mata, kematian, kesedihan itu sudah berlalu. Amin saudara. Amin. Nah saudara, ya dikatakan saudara karena Tuhan sudah tinggal. Apakah itu sudah terjadi? Sudah. Tuhan sudah tinggal di dalam hati kita. Sudah Tuhan tinggal di dalam Anda. Amin saudara. Maka yang lama yang Anda miliki, yang lama air mata, kesedihan, ya duka cita, itu lama dan itu akan berlalu. Tuhan gantikan hal-hal yang diperbaharui, yang baru buat Anda dan saya. Wow, seharusnya tahun ini menjadi sebuah tahun yang menakjubkan. Tahun yang kita tunggu-tunggu karena Tuhan yang katakan. Amin saudara. Loh bu, kalau itu Tuhan janjikan tidak ada lagi air mata, kenapa kok kita masih rasakan kesedihan, masih menangis? Lihat saudara, saya temukan saudara di Yesaya 43 ayat yang ke-18. Janganlah mengingat hal-hal yang sebelumnya ataupun memperhatikan hal-hal yang dulu kala. Kenapa kita masih punya air mata, kesedihan, perkabungan? Karena kita masih mengingat akan hal-hal yang lama, saudara. Ya, misal kita dikatakan sakit. Wah, sakitnya nggak sembuh, sulit disembuhkan. Dan saudara, waktu kita mempercayai itu, kita pikirkan itu dan kita khawatirkan itu, maka itu akan jadi. Padahal Anda dan saya yang adalah ciptaan baru di dalam Tuhan tidaklah seperti itu. Lihat saudara ya 2 Korintus 5 ayat ke-16 setelah 17 tadi kita baca. Kalau kita di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, maka di ayat sebelumnya di ayat ke-16-nya dikatakan gini. Jadi janganlah mengukur nilai orang Kristen menurut pandangan dunia atau menurut rupa mereka secara lahiriah. Kesalahan saya dulu ialah memandang Kristus hanya sebagai manusia seperti saya. Alangkah bedanya pandangan saya sekarang. Nah saudara, manusia memang melihat kenyataan.
Ya, kenyataan itu tentunya beda dengan kebenaran. Saya ulang, saudara. Kenyataan beda dengan kebenaran. Kebenaran beda dengan kenyataan. Dan kita lebih cenderung sebagai manusia melihat kenyataan. Sehingga kita mengabaikan kebenaran. Saudara, pada waktu kita, saudara, badan kita mengatakan sakit. Perasaan kita berkata tidak baik. Pengalaman kita buruk. Saudara, janganlah bergantung kepada hal-hal yang lama. Amin. Anda adalah ciptaan yang baru. Kita harus berpikir dengan cara yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sekali lagi, memang kebenaran itu beda dengan kenyataan, saudara. Kenyataannya mungkin kita masih sakit. Tubuh kita, saudara, masih belum disembuhkan. Bahkan mungkin X-ray, bahkan mungkin CT scan, PET CT dan sebagainya menyatakan bahwa kita ini orang yang sakit. Tapi itu bukan kebenaran. Memang nyatanya kita sakit, tapi itu bukan kebenaran. Amin. Kebenarannya di kayu salib Tuhan sudah menanggung semua penyakit kita. Kebenarannya itu. Dan saudara harus tahu kebenaran yang kita ketahui itu membebaskan, saudara. Ya, kebenaran Tuhan membebaskan. Dan saudara lihat Efesus 4 ayat 21 dikatakan, saudara, kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya atau nafsunya yang menyesatkan. Kita membaca ini, saudara, kita harus meninggalkan manusia yang lama. Tapi terjemahan bahasa lainnya tidak katakan meninggalkan manusia yang lama. Tapi lihat, menanggalkan perilaku manusia lama yang menuju kebinasaan. Dikatakan terjemahan lain, saudara, kalau Anda punya, Anda bisa baca. Itu menanggalkan perilaku, menanggalkan sifat-sifat yang lama, pola kehidupan yang lama, keinginan yang lama, cara hidup yang lama. Ya, jadi saudara, kita adalah ciptaan baru yang sebetulnya tidak boleh menilai Kristus dengan pikiran manusia secara manusia, tapi kita, saudara, harus menanggalkan, membuang sifat-sifat lama, pola-pola lama, saudara. Kalau dulu saya berkata, oh saya ini penyakitan. Ya, mungkin dokter katakan, wow, kamu ini sakitnya sulit sembuh. Kenapa? Saudara bayangkan, saya divonis kanker stadium 4. Mungkin Anda yang sudah dengar bosen kali dengarnya. Ibu ceritanya kanker stadium 4. Iya, saudara. Saudara tahu, ya bagi kita yang belum pernah sakit ini mungkin nganggap ya biasa. Tapi kalau Anda pernah mengenal, ya mungkin keluarga Anda yang punya penyakit seperti ini, atau mungkin Anda yang lagi sedang sakit seperti saya, Anda akan ngerti banget. Saudara, karena ini nyatanya, kenyataannya saya sakit. PET CT juga menyatakan, saudara, paru-paru saya ada banyak flek putih-putih. Dan itu, saudara, dikhawatirkan dan dinyatakan itu adalah kanker. Ya, yang sudah menyebar masuk ke dalam paru-paru saya, kambuh. Saudara, PET CT juga nyatakan itu. Tapi saya tahu itu bukan kebenaran, saudara. Walaupun nyatanya saya sakit, tapi kebenarannya saya ciptaan baru yang sudah diberikan, saudara, tubuh yang dibaharui. Saya mulai, saudara, perkatakan bahwa saya ini adalah ciptaan yang baru, dengan tubuh yang baru, dengan kesehatan yang dibaharui. Sehingga, saudara, apapun, saudara, yang saya dengar, saudara, berita-berita yang menakutkan, saudara. Ya, orang berkata, wow, kanker seperti itu sulit sembuh. Apalagi nyatanya, saudara, saya sampai hari ini masih mengalami, saudara, yang namanya nyeri di telapak kaki. Seperti ada patahan jarum di telapak kaki, saudara, yang menusuk setiap saya berjalan. Bahkan tanpa berjalan pun saya tidur, saudara, saya rebaan, saudara. Itu tiba-tiba bisa nyelekit, najem, saudara, nusuk dan begitu rupa membuat saya menderita.
kenyataannya saya sakit, nyeri saudara. Tapi kebenarannya saudara, saya percaya saya sudah disembuhkan. Amin saudara. Sudah 4 bulan saya lalui kemoterapi. Dan saya waktu itu juga berpikir, wah sudah semakin sembuh. Tapi nyatanya saudara, kenyataannya saya semakin sulit berjalan karena semakin sakit. Saya ke dokter saudara, ya, dan dia berkata memang susah disembuhkan Bu. Itu efek kemo. Dan biasanya ada orang yang sakit bertahun-tahun, bahkan ada pasien yang menderita itu seumur hidup saudara. Wah, waktu saya dengar itu saudara, takutnya saudara, waduh, ya membuat saya tuh jadi takut saudara, kepikiran. Nanti saya mungkin pakai kursi roda, saudara, saya akan nyeri, bangun tengah malam karena ngilu, saudara, dan sebagainya. Tapi saya tidak mau terima kenyataan, saya mau terima kebenaran. Saudara, dengan cara apa? Saudara, bukanlah saya berkata saudara dengan puasa, dengan mencoba, dengan bergumul. Tapi lihat saudara, Efesus 4 ayat 23 memberi jawaban buat kita menjadi ciptaan yang baru. Yaitu apa saudara? Supaya, Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin saudara. Jadi saudara, kita saudara membaharui dengan di dalam roh dan pikiran kita. Saya adalah ciptaan baru. Yang lama angel yang berpenyakitan, angel yang penyakit kanker, angel yang stadium 4, angel yang katanya sulit disembuhkan, angel yang mengalami begitu banyak efek kemo. Ya, baik itu rambut yang rontok sehingga saudara menjadi gundul pelontos. Saudara, baik itu mata yang rabun, gigi yang tanggal, yang copot, ngilu. Saudara, dan kemudian saudara mual, pening, lemas, lemah, nyeri, semutan, dan sebagainya. Saya berkata itu lama. Sekarang saya dibaharui. Saya adalah ciptaan Tuhan. Di dalam Kristus saya ciptaan Tuhan. Maka saya percaya kebenaran yang tidak akan pernah dibatalkan oleh kenyataan. Amin. Lihat, Yesus Kristus memberi contoh yang luar biasa. Saudara, kalau Anda membaca kitab Yohanes, ada ditemukan 26 kata kali. Ada di dalam kitab Yohanes ada 26 kata yang Yesus katakan, aku adalah. I am is. Ya, dikatakan akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur, dan akulah guru dan Tuhan, dan sebagainya. Ada 26 kali kata aku adalah. Tuhan tidak katakan aku mungkin adalah pokok anggur yang benar, aku mungkin adalah gembala yang baik, mungkin aku terang dunia. Tidak. Yesus dengan yakin berkata, aku adalah terang dunia. Aku adalah. Pikiran saudara, ya, yang ada dalam Kristus, dia berkata, aku adalah. Dan saya berkata, Anda dan saya harus seperti itu. Berkata, kita adalah ciptaan yang baru. Aku adalah angel yang sehat. Aku adalah angel yang sembuh dari kanker. Aku adalah angel yang tidak lagi nyeri dalam kaki, kesemutan, kebas. Aku adalah angel yang tidak menerima efek kemo. Obat-obatan yang keras sekalipun tidak mempengaruhi tubuhku, karena tubuhku sudah dibaharui Tuhan. Karena aku adalah ciptaan Tuhan yang baru. Amin. Saya percaya saudara, pada waktu kita mengenal kebenaran ini, waktu kita baharui roh dan pikiran kita, jangan mau terimakan hal-hal yang lama. Yang lama Anda sakit, ya itu lama, itu lalu. Amin, itu kemarin. Tapi sekarang dan esok Anda adalah orang yang sehat. Aduh, aku orang yang miskin, susah, melarat. Itu dulu, ya aku susah, melarat. Tapi sekarang aku diberkati, aku jadi orang yang sukses.
Wah, aku mengalami hal-hal yang menyakiti. Aku dibuang, orang dikhianati, aku kecewa. Ya, itu dulu sehingga mungkin air mata selalu ada dalam hidupmu. Tapi sekarang aku akan penuh dengan sukacita. Aku bergembira karena Kristus menjadikan aku ciptaan yang baru. Amin, saudara. Kita masih mengenakan manusia yang lama. Amin, tubuh kita yang lama. Saudara, dengan fisik yang lama, tapi pikiranmu dan rohmu dibaharui. Dan saya berdoa, saudara, bukan saja dunia yang mengalami hal-hal yang baru. Ya, walaupun mungkin ada banyak berita kalau dunia ini semakin mengerikan. Karena pandemi, virus, saudara, yang semakin berkembang. Ya, negara-negara menjadi kolaps dan menjadi melarat, miskin dan sebagainya. Tapi saya punya pengharapan. Saya percaya di dalam Tuhan kita akan mengharapkan sesuatu yang baik. Dunia akan berubah menjadi semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Karena Tuhan katakan tahun ini, lihatlah Tuhan yang kerjakan. Bukan Anda, bukan saya. Bukan kita yang kerjakan. Tapi Tuhan yang kerjakan. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan. Amin. Baik secara global di dunia ini, baik secara pribadi demi pribadi. Saya percaya, saya berdoa, Anda dibaharui dalam rohmu, dalam pikiranmu, sehingga kita semakin, saudara, menanggalkan manusia, sifat-sifat manusia yang lama. Dan kita akan dibaharui menjadi ciptaan yang baru. Amin. Shalom tentunya buat kita, dan saya berdoa bagi kita biar Anda terima kabar baik ini. Rami, percayai, renungkan, endapkan di hatimu, pikirkan, dan engkau akan lihat itu akan jadi kenyataan. Karena Tuhan yang berkata, tuliskan hal ini akan terjadi, dan ya, amin. Karena Dia yang berjanji adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tahu akan hidupmu, maka Dia akan kendalikan kita, dan Dia menolong kita dan baharui kita. Amin, saudara. Shalom bagi kita. Amin.